Setiap hari kelihatannya sama aja, mengulang-ulang hari, membosankan. Kalau di tempat kerja gue ngelihat orang-orang ngelakuin hal-hal yang sama setiap hari. Bergosip, ngelamun, main TikTok, main game, ngeluh, nyalahin orang, begitu terus setiap hari. Gue aja ngelihat begitu aja bosen. Sampai akhirnya gue bikin daftar 5 hal yang harus gue kerjakan setiap hari. Mungkin ini juga berguna buat kamu. Satu, kita ini seneng ya kalau dipuji orang ya. Dari situ gue mikir kayaknya bagus deh setiap hari gue harus muji orang, seenggaknya 1 orang setiap hari. Yang kedua, setiap hari itu gue pasti ngelihat orang-orang yang gak mau kalah ngomong, maunya menang ngomong gitu. Orang-orang yang levelnya bawah, menengah, sampai atas, kayaknya semua orang pengen menang ngomong ya. Anggap gue sedekah, caranya gue biarinin orang menang ngomong. Jadi orang mau menang ngomong nih, ya nggak apa-apa, menang ngomong aja, biarin aja orang mau menang ngomong, nggak apa-apa. Gue dianggap kalah ngomong nggak apa-apa, kalau itu bisa dianggap sedekah nggak apa-apa, menang aja ngomong, gue nggak ada rugi. Silakan menang ngomong, nggak apa-apa menang ngomong, silakan menang ngomong, silakan merasa hebat, silakan merasa keren, nggak apa-apa, menang ngomong aja, nggak apa-apa. Yang ketiga, sedekah. Tapi gue belum sampai tahap setiap hari. Kan kita seneng ya kalau ada yang tiba-tiba nolongin kita kan. Loh, kita aja seneng kok dibantu orang. Sedekah itu perbuatan baik dan mendatangkan rezeki. Soal mendatangkan rezekinya itu ntar dulu deh. Itu kan kepercayaan, boleh percaya boleh enggak. Karena gue beberapa kali merasa gue sedekah lalu gue hoki gitu. Ya sedekah aja pokoknya. Modelan gue sedekah itu gue ke panti asuhan, ke anak-anak yatim piatu yang gak punya orang tua. Kebayang gak kalau nasib kita tuh kayak mereka? Siapa yang bantu kecuali orang-orang baik? Kita harus berusaha menjadi orang yang membantu. Kita harus jadi orang baik buat kemanusiaan, bukan cuma sekedar ngejar hoki, tapi buat kemanusiaan. Yang keduanya, orang tua yang kasihan, orang tua yang miskin. Tapi kalau gue itu paling gak suka kalau sedekahnya sama pengamen. Karena buat gue, kalau kita sedekah sama pengamen, itu sama seperti kita merestui atau membuka lapangan kerja buat pengamen. Karena bagi gue itu pengamen gak semuanya miskin. Pengamen itu ada yang malas, ada juga yang aji mumpung, ada juga yang emang sengaja jadi pengamen biar kaya. Lu jangan kira pengamen tuh kaya-kaya. Coba lu hitung aja, satu hari dapat berapa, gaji lu di kantor berapa. Jadi gue berbuat baik memang pilih-pilih sih. Ya terserah orang lain ngomong ya. Ini sih gua. Yang keempat, bersyukur. Bersyukur kayak gampang yang ngomongnya. Gini, bersyukurnya model gua tuh gini. Kita bengong, ngelamun, sambil ngebayangin apa yang hari ini enak buat kita. Misalnya nih, hari ini gua makan kue tiaw goreng. Nah, gua bengong, ngelamun, gua bayangin tuh perasaan tadi lagi makan kue tiaw goreng. Habis itu minum, seolah-olah kenangan itu tuh kita telan masukin ke hati. Misalnya lu dapat uang, atau misalnya lu hari ini bersyukur karena lu merasa happy apa, lu bayangin lagi. Di akhir ngebayangin itu, lu merem sambil minum, blok, nikmatin tuh. Kayak enak gitu. Cara model tadi tuh, ditambah bersyukur dengan seperti cita-cita gue sekarang nih, pengen jadi digital marketing. Itu modelan itu dibayangin tuh, modelan bersyukur kayak tadi, dibayangin kayak happy gitu, kayak puas gitu mencapai juga itu. Habis itu lu minum sambil nelen gitu. Wah, kayaknya seneng banget gitu kalau jadi berhasil mencapai cita-cita digital marketing. Atau mungkin misalnya lu pengen anak lu masuk UI. Gue pengen anak gue masuk UI. Gue suka diem, suka ngebayangin sambil ya dibayangin lah rasanya kayak gimana tuh. Habis ngebayangin itu, gue minum tuh, glok gitu. Semacam kayak pencet tombol gitu. Kayak oke nih, karena memang gue pengen anak gue masuk UI. Dari sekarang pun gue udah sering ngomong sama anak gue. Jadi semacam proyeksi masa depan lah, semacam harapan gitu. Tapi harapan ini benar-benar kayak dirasain gitu. Orang mau bilang halu, orang mau bilang menghayal, bodo amat, ini urusan gue, ini hidup gue. Terus yang kelima, nah apa lu gak bosan ya tiap hari hidup lu kayak gitu ya? Lu ngarep-ngarep sesuatu, ada orang baik nolong lu ngarep-ngarep, tiba-tiba hidup lu berubah, ajaib gitulah, kayak model film Cinderella gitu. Simsalabim berubah. Itu nggak mungkin. Semua terjadi tuh karena kita berbuat apa. Kita nggak mungkin menghayal, nggak melakukan apa-apa, tiba-tiba jreng hidup kita happy dan sulap. Lu jangan gila deh.
Nggak ada kayak gitu. Jadi yang kelima yang gue lakukan adalah gue belajar sesuatu. Belajar sesuatu yang gue punya harapan dengan belajarnya itu bisa menghasilkan sesuatu. Mau berhasil nggak berhasil itu urusan lain. Yang penting kita usaha dulu. Kalau berhasil berarti bener nih. Kita usaha tuh ada gunanya. Kalau nggak berhasil apa ruginya? Emang lu pikir kalau udah selesai sekolah nggak perlu belajar apa-apa? Ingat, sekolah itu kita disuruh belajar hal-hal yang kita tuh nggak mau dan kita nggak butuh. Nah, di usia kita sekarang nih, kita bisa belajar apa yang kita mau. Mau gratis boleh, mau bayar juga boleh. Kalau gue sih yang bayar. Kenapa? Biar gue kerasa sakitnya gitu. Jadi ada pemicu buat gue untuk ini harus sukses, ini harus berhasil. Karena gue pengen maju. Gue nggak mau hidup gue gitu-gitu aja. Ngarepin belas kasihan orang lain, belas kasihan bos, belas kasihan keajaiban. Nggak mau gue. Harus usaha gue. Selama gue masih napas, gue harus berusaha. Temen gue tuh yang kebanyakan bilang sabar, bersyukur. Pada kelaparan, pada bokeh. Yang keenam, bonus bikin dream book. Lu tahu dream book nggak? Jadi lu bikin semacam buku atau apalah kertas gitu ya. Di sana lu gambar-gambar atau lu tempelin foto di mana hal-hal yang lu mau semua ada di sana. Jadi seolah-olah kalau lu lihat kertas itu isinya semua tuh barang-barang keindahan yang di dalam harapan lu. Pokoknya kalau buka kertas itu atau buku itu isinya semua yang indah-indah yang lu mau dalam hidup lu itu terjadi dalam hidup lu. Nanti kapan-kapan gua ajarin cara bikin buku dream book atau vision board.